Salam dan bahagia. Jadi di video ini kita akan melanjutkan kuliah ekonomi produksi, di mana topik kita pada kali ini adalah produksi dengan 2 input atau lebih. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana suatu produksi dengan 2 input atau lebih. Jadi kalau di materi sebelum ini kita sudah belajar ya mengenai bagaimana produksi dengan 1 input ya yang variabel. Nah, kita akan melihat bagaimana suatu produksi dengan 2 input, dalam ini adalah input yang variabel atau lebih. Jadi dalam proses produksi pertanian, hubungan input satu dengan yang lainnya itu dapat bersifat substitusi, komplementer, atau independen. Sebagai contoh, traktor ya di sini dapat menggantikan tenaga kerja dalam pengolahan lahan, atau dikatakan bahwa hubungan antara traktor dan tenaga kerja itu saling menggantikan atau saling substitusi. Jadi di sini input traktor dan tenaga kerja bersifat substitusi. Kemudian untuk mencapai produksi yang tinggi, penggunaan pupuk harus disertai dengan penyediaan air irigasi yang cukup. Nah, dalam hal ini hubungan antara pupuk dan air irigasi bersifat komplementer atau saling melengkapi. Ya, antara pupuk dan irigasi saling melengkapi. Tetapi nanti juga di dalam prakteknya ada kalanya 2 macam input itu tidak terkait antara satu dengan yang lain. Nah, bila input satu dengan yang lain tidak saling berhubungan, tidak terkait, nah ini hubungannya adalah dikatakan sebagai independen, ya, tidak saling terkait. Oke, kita akan lihat di sini. Kemudian tabel 4.1 sini, ini adalah tabel respons produktivitas jagung terhadap nitrogen dan jumlah tanaman per akre. Ya, di kolom ini, ya, ini adalah pounds of nitrogen applied per acre. Ya, jadi ini adalah mudahnya kita katakan sebagai jumlah penggunaan pupuk nitrogen yang kita gunakan. Ya, misalkan ini 0 kilo, ya 50 kilo, 100, 150, 200 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya yang kolom sini, ya ini adalah number of plants per acre atau jumlah tanaman per acre ya. Jadi berapa jumlah tanaman ya yang kita gunakan per acre. Misalkan per acre kita menanam 9.000 ya, kemudian 12.000, 15.000, 18.000 dan 21.000 jumlah tanaman. Jadi ada 2 variabel yang kita lihat di sini ya, yaitu penggunaan pupuk nitrogen dan juga variabel jumlah tanaman. Ketika pupuknya 0, jumlah tanaman 9.000, maka akan dihasilkan 50,6 ya produktivitas jagungnya. Kemudian bila pupuknya 0, jumlah tanaman 12.000, 54,2. Semakin banyak tanaman, tentu juga produktivitas jagung akan semakin meningkat. Kemudian makin ke bawah di sini pupuknya semakin meningkat, nah maka juga penggunaan produktivitasnya juga akan semakin meningkat. Ya, jadi ini adalah ada 2 variabel yang kita amati di sini. Jadi semakin tinggi atau makin besar penggunaan pupuk dan juga semakin besar atau banyak jumlah tanamannya, nah maka ya produksinya akan semakin tinggi, semakin meningkat produktivitasnya. Ini adalah tabelnya. Nah, kalau kita buat dengan grafik ya bisa grafiknya itu tidak lagi 2 dimensi, tapi di sini 3 dimensi ya. Ya di sini. Jadi yang ini garis ini adalah menunjukkan jumlah tanaman, di sini adalah jumlah nitrogennya. Sehingga kalau kita hubungkan akan menjadi gambar seperti ini ya, seperti 3 dimensi, balok 3 dimensi. Inilah yang grafik respon produktivitas jagung terhadap nitrogen dan jumlah tanaman. Nah, kita langsung masuk saja ke sub berikutnya, yaitu adalah fungsi produksi. Jadi di mana kalau di sebelum ini fungsi produksi itu adalah hanya dengan 1 macam variabel, kita akan melihat
bagaimana bila kita menggunakan dua macam input variabel. Nah, fungsi produksi dengan dua macam input variabel dapat dituliskan sebagai berikut ya. Q sama dengan fungsi X1, X2, sedemikian rupa juga sehingga ada input yang lain yaitu X3 dan seterusnya sampai Xn. Di mana ada dua input variabel X1 dan X2, sementara X3 dan seterusnya itu adalah input yang lain yang tetap gitu ya. Jadi hanya ada dua input variabel. Jadi di sebelah kiri garis vertikal ini adalah input variabel X1 dan X2. Kemudian yang lain itu adalah sifatnya tetap. Atau juga dapat dituliskan di sini sebagai Q sama dengan fungsi X1, X2. Ya, jadi ada dua input variabel, input X1 dan juga input X2. Ini adalah contoh bagaimana kita menuliskan fungsi produksi dengan dua macam input variabel. Nah, sebagai contoh, ini adalah kita akan lihat ya, di bawah nanti ini ada tabel 4.2. Di tabel 4.2 nanti ini adalah menunjukkan produksi Q yang dapat dicapai dengan berbagai kombinasi input 1, X1, dan input 2, X2 yang diperoleh dari fungsi produksi Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat. Jadi persamaan ini ya, yang saya beri warna kuning, ini adalah persamaan fungsi produksi dengan dua macam input variabel. Input variabel pertama X1, input variabel 2, X2. Dari persamaan ini, kita akan bisa membuat tabel ya. Tabel yang ini akan menunjukkan ya berbagai macam kombinasi input X1 dan X2. Jadi misalkan kita nanti akan masukkan berbagai nilai gitu ya, 0 sampai 10 misalkan, ke masing-masing ke dalam variabel ini, ke dalam persamaan ini. Nah, kita akan dapatkan berbagai macam produksi. Yang ke atas ini, vertikal ini adalah X1. Yang horizontal adalah input variabel 2 atau X2. X1 misalkan kita nanti, misalkan kita masukkan nilai 0 sampai 10, demikian pula X2-nya input variabel 2, kita masukkan nilai 0 sampai 10. Dari persamaan ini tadi ya, misalkan kita masukkan nilai X1 0, X2 0. Maka diperoleh ternyata 0, ya produksinya adalah 0. Jadi X1-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini. 18 kali 0, min 0 kuadrat, 0 ya. Plus 14 kali 0, min 0. Ya, sehingga Q-nya produksinya adalah 0. Kemudian kita berikan contoh X1-nya 1, X2-nya 0. Ya, misalkan misal X1 sama dengan 1 ya. Kemudian X2-nya adalah 0. Kita misalkan ya. Ya, X1-nya 1 sehingga kita masukkan ke dalam atau kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya, sehingga di sini kita akan peroleh Q ya sama dengan 18 kali 1 kali 1 18 dikali 1 ya, X1-nya 1 min 1 kuadrat ya, plus ya 14 kali 0 ya, min 0 kuadrat. Sehingga kita peroleh 18 kali 1 18 ya, min 1 kuadrat ya 1, plus 14 kali 0 0, 0 kuadrat 0 0 ya, sehingga 18 kurangi 1 17 plus 0 17 ya, jadi 17. Oh, jadi saat X1-nya 1, X2-nya 0, ternyata nilainya 17. Kita akan lihat di sini ya. Saat X1 itu 1, X2-nya 0 ya,
ternyata adalah nilainya ini 17. Ya. Oke, sebagai contoh yang lain supaya lebih jelas, kita misalkan lagi. Kita misalkan X11 ya. X2 juga 1. Berapakah nilai produksinya? Kita akan substitusikan masing-masing nilai X ini ke dalam persamaan Q ini ya. Sehingga Q sama dengan 18 X1 min X1 kuadrat plus 14 X2 min X2 kuadrat. Maka Q ya 18 kali 1 min 1 kuadrat kali 1 min 1 kuadrat plus 14 ya, X2 nya adalah 1 ya min 1 kuadrat. Sehingga kita peroleh 18 kali 1 18 ya. 18 min 1 kuadrat 1 plus ya 14 kali 1 14 min 1 kuadrat 1. Sehingga kita akan peroleh 18 kurangi 1 17 tambah 14 min 1 itu 13 ya. 17 plus 13 ketemunya adalah 30. Ya, jadi saat X1 1, X2-nya juga 1, ternyata produksinya adalah sebesar 30 ya. Ini tabel ini adalah ini. X1 1, X2 1 adalah 30. Ini 30. X1 1, X2 juga 1. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, kalau kita hitung semua ya, hitung semua X1 dari 0 sampai 10 ya, dan juga X2 dari 0 sampai 10 ya, kita hitung semua. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan tabel seperti ini ya. Tabel ini adalah tabel yang menunjukkan produksi dari fungsi ini Q sama dengan 18 X1 min X1 kuadrat plus 14 X2 min X2 kuadrat ya. Ini dengan berbagai kombinasi input ya. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau kalian cermati pada tabel ini ya, ada beberapa nilai yang saya beri tanda ya, yang warna abu-abu, kuning dan ungu ya. Yang pertama kita mulai dari abu-abu ya, 0 ini adalah yang titik terendahnya, produksi terendah ya, ini ya ketika inputnya X1 0, X2 0. Kemudian yang kebalikannya ya, ujungnya itu ya, ujung berikutnya warna abu-abu ini, yang saya beri warna abu-abu, ini adalah nilai yang menunjukkan nilai maksimal. Ternyata nilai maksimalnya bukan yang di ujung sini ya, tapi ada di sini. Ini terjadi saat kapan? Ini terjadi adalah saat X1-nya ini 9 ya. Ini dan X2-nya adalah saat 7. Jadi dari fungsi Q sama dengan 18 X1 min X1 kuadrat plus 14 X2 min X2 kuadrat akan mencapai titik puncaknya. Titik puncak produksinya, nilai maksimum produksinya saat X1-nya 9 dan saat X2-nya adalah 7, yaitu produksinya adalah sebesar 130. Ya.
Itulah yang saya beri tanda warna abu-abu di sini adalah nilai maksimum dan minimumnya. Kemudian yang warna lain adalah warna kuning dan ungu. Apa di situ? Yang mulai kita ungu. Yang ungu ini adalah kombinasi input yang menunjukkan nilai produksi yang sama, yaitu sebesar 105. 105, 105, 105, dan sama ya. Jadi warna ungu adalah kombinasi penggunaan input dari fungsi produksi tadi ya, yang itu menunjukkan nilai yang sama, yaitu sebesar 105. Ternyata untuk bisa mendapatkan nilai produksi sebesar 105, itu bisa dicapai dengan berbagai macam kombinasi input. Bisa kalian mencapai 105 dengan X1-nya 9, X2-nya 2, ya. Juga bisa 105 itu dicapai saat X1-nya 6, X2-nya 3, bisa. Atau juga saat X15, X2-nya 4, bisa juga. X14, X27 bisa, dan juga X1-nya 5, X2-nya 10. Itu kombinasi itu sama-sama menghasilkan nilai output produksi sebesar 105. Jadi 105 sekali lagi bisa dicapai dengan menggunakan berbagai macam kombinasi input. Yang kuning juga sama, ini adalah menunjukkan berbagai macam kombinasi input yang menghasilkan nilai output produksi yang sama, yaitu nilai produksi output sebesar 80. Jadi 80 juga sama, bisa dicapai ketika kita menggunakan berbagai macam kombinasi input. Misalkan di sini, ternyata 80 itu bisa kita capai saat kita menggunakan input 10, X1-nya, X2, 0. Juga bisa kita capai saat X1-nya 8, X2, 0. Bisa kita capai juga saat X1-nya 4, X2-nya 2. Bisa kita capai juga saat X1-nya 2, X1-nya 2, X2-nya 6, dan juga X1-nya 2, X2-nya 8. Ya, jadi dari suatu fungsi produksi dengan dua macam input variabel tadi, untuk mencapai nilai produksi tertentu, itu kita capai dengan menggunakan berbagai macam kombinasi input yang berbeda-beda. Ya, tapi bisa kita capai ya dengan berbagai macam kombinasi input yang berbeda. Nah, kalau kita ingin mencari tahu ya produksi tertinggi dari sebuah fungsi produksi dengan dua macam input variabel tadi ya, Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat. Nah, secara matematis kita bisa tentukan sebagai berikut ya. Jadi untuk mencari tahu ya penggunaan input yang dapat mencapai produksi maksimal, di sini kita akan menggunakan konsep dari turunan parsial ya. Jadi kalau kemarin kita belajar fungsi produksi dengan satu input variabel, itu menggunakan konsep turunan. Nah, karena ini ada dua input variabel ya dalam hal ini, nah kita akan menggunakan konsep turunan parsial. Jadi simbol ini adalah simbol del ya, atau turunan parsial. Jadi ini adalah del Q per del X1 atau turunan parsial Q terhadap X1 bacanya. Itu adalah kita sebut sebagai MPP1 atau Marginal Physical Product 1. Jadi kita akan menurunkan fungsi Q terhadap X secara parsial terhadap X1. Jadi fungsi Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat kita turunkan secara parsial terhadap X1. Nanti kita akan mendapatkan X ya, yang itu akan memperoleh mencapai produksi maksimum ya. Nah, kita akan turunkan secara parsial. Di persamaannya tadi adalah Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2
min X2 kuadrat. Nah, turunan parsial Q terhadap X1 kita sebut sebagai MPP1, ya kita turunkan fungsi ini secara parsial terhadap X1. Jadi untuk MPP1 ini yang kita turunkan ya hanya yang variabel X1-nya, ya. 18X1 diturunkan menjadi 18, min X1 kuadrat diturunkan menjadi min 2X1. Ya, kita turunkan sama dengan 0, sehingga MPP1 turunan parsial fungsi Q terhadap X1 adalah 18 min 2X1 sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk yang X2, ya maka kita turunkan parsial fungsi Q terhadap X2, sehingga turunan parsial dari fungsi Q terhadap X2 sama dengan MPP2 sama dengan, ya, yang kita turunkan hanya yang secara parsial yang variabel X2 ini aja, sehingga kita turunkan 14X2 menjadi 14 min X2 kuadrat menjadi min 2X2, ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa peroleh di sini, ya, 18 min X2 sama dengan 0, ya, maka X1 ini adalah 9. Jadi 18 min 2X1 sama dengan 0, ya, maka min 2X1 sama dengan min 18. Sehingga X1 sama dengan min 18 dibagi min 2. Ketemunya adalah 9. Ya, sehingga X1 ketemu nilainya adalah 9. X1 adalah 9. Untuk X2-nya, karena tadi turunan parsialnya ketemu adalah 14 min 2X2 sama dengan 0, ya. Maka min 2X2 adalah min 14, ya. Min 2X2 itu adalah min 14. Maka X2 adalah min 14 dibagi min 2. Min 14 dibagi min 2, ketemunya adalah 7. Sama dengan 7. Ya. Jadi di sini ketemu nilai X1-nya 9, X2-nya adalah 7. Nah, di sini Q ketemu 130, ini adalah kalau kita masukkan, kita substitusikan, ya, X1 9, X2 7 ke dalam persamaan ini, ya. Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat, ya. X1-nya ini kita substitusi menjadi 9, X2-nya ini kita substitusi menjadi 7. Nanti kalau kita substitusi nilai ini, maka akan ketemu nilai Q-nya itu adalah 130, atau itu adalah output yang maksimal. Ya, jadi kalau kemarin di fungsi produksi dengan satu input variabel cukup dengan turunan, ya, dari persamaan Q kita turunkan, ya, sama dengan 0, kita akan peroleh nilai X yang itu adalah input optimal, ya, menghasilkan keuntungan maksimal. Akan ketemu nilai X yang akan menghasilkan produksi maksimal tertinggi, ya. Nah, kalau ini fungsi produksinya ada dua input variabel, ya, maka kita turunkan secara parsial, ya. Q kita turunkan parsial terhadap X1, ketemu nanti X1, kemudian Q kita turunkan secara parsial terhadap X2, nah itu akan ketemu X2. Kita masukkan ke dalam fungsi Q tadi, nah ini akan ketemu nilai Q yang maksimal. Nah, ini sesuai dengan tabel yang sudah kita buat di atas tadi, ya. Jadi kalau di atas tadi, nah ini yang saya beri warna abu-abu tadi, nah ini akan
nilai Q yang maksimal, ya, sesuai sejalan. Jadi dengan tabel secara matematis sama. Ya, jadi itu adalah konsep bagaimana menentukan produksi maksimal, ya, atau produksi tertinggi, ya, di fungsi produksi dengan dua input. Jadi kita akan menggunakan konsep turunan parsial. Oke, kemudian kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu adalah isokuan. Berikutnya yaitu isokuan. Apa itu isokuan? Ya, secara terminologi iso itu adalah sama, gitu ya. Kuan itu adalah jumlah, ya, kuantitas. Lalu, tapi apa jumlah di sini, ya? Di sini di modul bahan 4 ini sudah dijelaskan, ya. Jadi isokuan itu adalah, pengertian di sini adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Ya, jadi yang sama di sini adalah kombinasi input, ya. Jumlah kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Jadi di awal tadi, di dalam tabel fungsi produksi tadi, kita kan bisa mengetahui bahwa di dalam fungsi produksi dengan dua input variabel, ya, kita bisa mendapatkan suatu output atau hasil, ya. Di situ adalah kita bisa peroleh dengan menggunakan berbagai macam kombinasi input. Nah, kalau kita buat suatu kurva, ya, di mana kurva itu menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama, nah, kurva inilah yang nanti kita sebut sebagai kurva isokuan. Contoh tadi di atas, ya, yang saya beri warna kuning dan ungu, ini kan menggambarkan berbagai macam kombinasi input yang bisa menghasilkan output yang sama. 80, ya, itu bisa diperoleh dengan berbagai kombinasi input yang sama. 105 itu juga bisa kita dapatkan dengan berbagai macam kombinasi input. Nah, kalau itu kita buat sebagai kurva, itulah yang kita nanti akan sebut sebagai isokuan. Nah, di sini sebagai contoh, ada tabel 4.3. Tabel 4.3 ini adalah tabel yang menunjukkan kombinasi input X1 dan X2 untuk output sebesar 105. Ya, jadi dari fungsi produksi tadi, Q sama dengan 18X1 min X1 kuadrat plus 14X2 min X2 kuadrat, ya. Untuk bisa mendapatkan output sebesar 105, kita bisa peroleh dengan berbagai macam kombinasi input. Bisa kita menggunakan input X1 9, X2-nya 2, kita peroleh output 105. Kemudian juga bisa kita peroleh dengan cara kita kurangi input X1-nya, ya. Input X1-nya 6, tapi X2-nya kita tambah, ya, menjadi 3, itu juga diperoleh output 105. Bisa juga dengan cara kita peroleh lagi input X1-nya, sehingga hanya menjadi 5, X2-nya 4, kita juga peroleh outputnya sebesar 105. Kemudian cara yang lain kombinasinya adalah X1-nya 4, X2-nya 7, juga kita peroleh 105. Kemudian cara yang lain adalah X1-nya dengan sebesar 5, X2-nya 10. Ini juga sama memperoleh output sebesar 105. Nah, kalau ini kita buat menjadi suatu kurva, ya, menjadi kurva, maka ini kita bisa peroleh menjadi suatu kurva, yaitu kurva isokuan. Nah, kurvanya kalau kita gambar seperti ini. Ini adalah gambar 4.2b. Ini adalah kurva isokuan untuk output sebesar 105. Isokuan ini, ya, di gambar 4.2b, ini adalah kurva isokuan untuk output sebesar 105. Artinya apa? Artinya adalah di sepanjang kurva ini, ya, garis kurva ini akan menunjukkan berbagai macam kombinasi input yang menghasilkan output yang sama, yaitu sama-sama sebesar output produksi sebesar 105. Dimanapun titik-titik, ya, sepanjang kurva ini, itu akan menghasilkan output sebesar 105. Ya, misalkan pada titik ini, ya, saat X2-nya 2, X1-nya 9, ini menghasilkan output 105. Di titik ini, inputnya 1,3, X2-nya 6, juga menghasilkan 105. Di titik ini, saat X1-nya di sini 5, ya, X2-nya 4, ya, ini juga menghasilkan output 105. Kemudian ini X1-nya 4, ya, X2-nya 7, ini juga 105. Di sini juga saat X1-nya 5, X2-nya 10,
ya, ini sesuai dengan tabel tadi. Ya, itu adalah menggambarkan kurva isokuan. Jadi sepanjang garis ini di titik manapun itu akan menghasilkan output yang sama, yaitu sebesar 105. Ya, inilah yang disebut sebagai isokuan. Ya, sekali lagi iso tadi sama, kuan itu jumlah sama. Artinya tadi adalah sini sepanjang kurva ini menunjukkan berbagai macam kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Dalam hal ini, di contoh ini adalah sama-sama menghasilkan output produksi sebesar 105. Supaya makin jelas ya, kita akan lihat ya di bawah ini nanti ada gambar 4.3. Gambar 4.3 itu menunjukkan isokuan pada berbagai tingkat output ya. Ada saat outputnya 130, 104, 78, 52, dan 0. Isokuan untuk output tertinggi yaitu Q sama dengan 130, output terendah yaitu Q sama dengan 0 ya. Nah, isokuan yang letaknya semakin jauh dari titik origin menunjukkan tingkat produksi yang lebih tinggi. Nah, inilah gambar 4.3 yaitu kurva isokuan untuk output sebesar 130. Di sini titik ya. Ya, karena dia hanya bisa diperoleh dengan satu cara, hanya berupa titik ya. Kemudian ada 104, ya 78, 52, dan 0. Inilah kurva isokuan ya. Misalkan nanti di 104 ya, maka sepanjang kurva 104 ini ya di titik manapun ini akan menunjukkan kombinasi input antara input yang sini X1, ini X2, yang itu akan menghasilkan output sebesar sama-sama 104. Di kurva yang ini 78 ya, maka di sepanjang kurva ini menunjukkan berbagai macam kombinasi input X1 dan X2 yang akan menghasilkan output sebesar 78. Di sini ya menghasilkan output sebesar 52, ini 20, dan ini 0. Dan tadi ya, jadi ini adalah salah satu sifat dari kurva isokuan ya. Makin jauh dari titik origin yaitu titik 0,0 ya, makin jauh kan berarti ini ya, itu menunjukkan output yang semakin tinggi besar ya. Makin jauh dari titik origin ya, jadi makin menjauh ke sana ya, ini maka Q makin besar ya. Sehingga kalau Q isokuan yang ini ya, Q sama dengan 104 dan Q sama dengan 78 ya karena lebih jauh dari titik origin yang ini ya, maka Q-nya lebih besar yang ini ya. Jadi sifat dari kurva isokuan makin jauh dari titik origin, nah itu menunjukkan bahwa semakin besar output atau produksinya. Itulah yang disebut sebagai kurva isokuan. Oke, jadi sifat isokuan ya ada beberapa yang bisa kita ketahui. Yang nomor 1 tadi ya, bahwa yang semakin menjauh dari titik origin akan menghasilkan output yang semakin besar. Ya, makin jauh tadi dari titik origin ya, maka itu akan menghasilkan output yang semakin besar. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah cembung terhadap titik 0 ya. Ya, dia bentuknya cembung ini ya terhadap titik 0 ini ya. Ya, kurva isokuan akan selalu bentuknya seperti itu. Yang ketiga, sifat isokuan adalah turun dari atas ya, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Ini dari kiri atas turun ke kanan bawah ya. Ini artinya adalah memang karena dalam memproduksi suatu barang itu ya dapat disubstitusi ya antara input X1 dengan X2. Karena itu dia dapat digambarkan ya berupa turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, karena tadi saya berikan contoh misalkan di atas di tabel ini ya, untuk menghasilkan output 105 ya, input X1-nya 9, X2-nya 2. Itu juga bisa diperoleh dengan cara kita
mengurangi X1 ya. Jadi dari 9 ke 6 ya, tapi disubstitusi, digantikan dengan penambah input X2. Kemudian dari 6 dikurangi lagi 1 ya, disubstitusi dengan ditambah lagi 1 input dari X2 ya, sehingga di sini kalau kita gambarkan kurva isokuan itu akan turun dari ke atas ke kanan bawah. Ya, jadi itulah tadi yang namanya kurva isokuan. Ya. Oke, jadi saya kira itu untuk materi pada video kali ini. Kita sudah cukup membahas ya bagaimana fungsi produksi dengan 2 input variabel ya, atau lebih, tapi kita ini fokus pada 2 dulu sebagai pemahaman dasar. Nanti aplikasinya dengan yang lebih akan kurang lebih sama. Dan juga kita sudah juga memahami apa itu isokuan ya. Jadi sekali lagi kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan ya kombinasi dari berbagai input yang itu akan menghasilkan output yang sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan bila ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.